Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. قال الله سبحانه وتعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد. Ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimani wa rahmakumullah. Alhamdulillah, Allah Subhanahu wa taala kembali memberikan nikmat yang sangat besar kepada kita semua, berupa dimudahkannya kita untuk sama-sama mendengarkan Al-Quran, mendengarkan hadis-hadis Nabi SAW, yang itu merupakan salah satu bentuk zikir dan ingat kepada Allah yang paling tingginya. Ya, sedangkan seorang yang berkumpul di suatu masjid dalam rangka mengingat Allah, dalam rangka mempelajari ilmu agama, ini mendapatkan banyak sekali keutamaan. Di antara keutamaan yang ada adalah dijelaskan Nabi SAW dalam sebuah hadis yang diriwayatkan Imam Muslim. Beliau pernah mengatakan, majtama'a qaumun fi baitin min buyutillah yatluna kitaballah wa yatadarasunahu fima bainahum illa nazalat alaihimus sakinah wa ghasyiyatuhumur rahmah wa haffathumul malaikah wa dzakarahumullahu fi man indah. Yang artinya, tidaklah suatu kaum, sekelompok orang yang mereka berkumpul di salah satu rumah dari rumah Allah, itu masjid. Untuk apa mereka berkumpul? Yatluna kitaballah, mereka membaca kitab Allah, Al-Quran, ya, dan saling mengajarkan satu dengan yang lainnya. Apa yang didapatkan ketika kumpulnya mereka dalam rangka itu? Satu, illa nazalat alaihimus sakinah, melainkan akan turun kepada mereka berupa sakinah, ketenangan dan ketentraman jiwa. Ya, maka duduknya orang di majlis ilmu ini akan mendatangkan ketenangan dan ketentraman. Kemudian yang kedua, wa ghasyiyatuhumur rahmah, dan rahmatnya Allah akan melingkupi mereka. Yang ketiga, wa haffathumul malaikah, dan malaikat-malaikat Allah akan menyertainya. Sedangkan yang empat, wa dzakarahumullahu fi man indah, dan Allah nyebut-nyebut mereka di hadapan para malaikat yang ada di sisi Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah ya, saking apa? Saking bangganya Allah ketika melihat ada hamba-hamba Allah yang mereka kumpul di masjid, ya, membaca Al-Quran, ada yang membenarkan bacaannya, ada yang menjelaskan maksud dan tujuannya, dan pelajaran-pelajaran yang ada di situ. Masya Allah, ini akan mendapatkan tadi minimalnya ada 4 apa tadi keutamaan. Maka ma'asyar muslimin wal muslimat rahimani wa rahmakumullah, hendaknya nikmat seperti ini kita jaga dan kita syukuri, ya, jangan biarkan berlalu begitu saja tanpa kita peduli. Ma'asyar muslimin wal muslimat rahimani wa rahmakumullah, insyaallah kita akan kembali melanjutkan pembahasan kita masih di dalam kitab
Bulughul Maram, ya, kitab yang menjelaskan tentang fikih Islam dari awal sampai akhir. Dan alhamdulillah kita sedang berada di pembahasan bagian fikih yang keempat. Karena di dalam Islam kata para ulama, fikih terbagi menjadi 4. Ya, fikih terbagi menjadi 4. Yang pertama adalah fikih tentang ibadah, sudah kita jelaskan. Yang kedua adalah fikih tentang muamalah, ya, tentang jual beli dan lain sebagainya sudah kita lewati. Ketiga adalah fikih munakahat, seputar masalah pernikahan, ada perceraian, ada rujuk dan lain sebagainya. Kemudian yang keempat yaitu fikih tentang apa? Legalitas dan peradilan di dalam Islam. Dan alhamdulillah, masya Allah Bapak sekalian, kita masih menjelaskan di dalam Kitabul Hudud, ya, kitab yang menjelaskan tentang hukuman-hukuman bagi orang-orang yang melakukan jinayat, kriminalitas dalam Islam. Di dalam Islam termasuk kriminal yang sangat berat adalah berbuat zina. Ya, di dalam Islam zina termasuk kriminal yang sangat berat. Oleh karena itu apa? Di dalam Islam itu ada hukuman khusus. Maka sepakat para ulama, zina adalah termasuk dosa besar. Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam, ya, menegakkan hukum yang Allah turunkan dengan luar biasa. Makanya insyaallah akan kita lanjutkan dari hadis-hadis yang dinukilkan Al-Hafidz Ibnu Hajar dalam kitab Bulughul Maram. Kita berpindah kepada hadis berikutnya. Kata beliau, wa an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala, dan dari Abu Hurairah beliau pernah mengatakan, ata rajulun minal muslimina Rasulullah wa huwa fil masjid fanadahu faqala ya Rasulullah inni zanaitu. Ya, suatu ketika ada seorang lelaki dari kalangan kaum muslimin, dia mendatangi Rasulullah, ya, sedangkan Rasulullah saat itu sedang berada di masjid. Maka lelaki ini, muslim ini memanggil, ya Rasulullah, inni zanaitu, aku telah berbuat zina. Dia ngaku di depan Nabi. Maksudnya apa ngaku di situ? Beliau ingin bertaubat kepada Allah, pengen dibersihkan dari dosa zina tersebut. Begitu orang ini ngaku, fa'aradu anhu, Rasul berpaling darinya, tidak mau melihat mukanya. Fatanahatil qawaji, Rasul apa? Tidak mau melihat wajah orang tadi. Orang ini mengatakan, ya Rasulullah, inni zanaitu ya Rasul, aku telah berzina. Memelas, mengemis, gitu ya. Agar apa? Rasul segera menegakkan hukum. Agar apa? Terhapuskan dosa-dosanya. Kemudian apa? Fa'aradu anhu, Rasul pun berpaling dari orang tadi. Orang ini terus mengulangi ucapannya sampai kemudian apa? Dia mengulanginya sebanyak 4 kali. Maka kemudian falamma syahida ala nafsihi arba'a syahadat, ketika lelaki ini dia menyaksikan 4 kali bahwa dirinya telah berzina tadi, da'ahu Rasulullah, Rasul manggil orang tadi, sini mas, kesini mas. Rasul nanya, abika junun, apakah kamu gila? Apakah kamu punya riwayat penyakit stres gila? Orang ini mengatakan, lah, enggak ya Rasul, orang waras. Kenapa Bapak sekalian? Kalau orang gila memang enggak dihukum. Ya Rasul memastikan kamu stres, waras kata orang tadi. Rasul bertanya lagi, fahal uhsinta, apakah engkau sudah menikah? Orang tadi mengatakan, na'am, iya Rasul. Kemudian apa? Rasul mengatakan kepada para sahabat, idhabu bihi farjumuh, muttafaqun alaih. Kata Rasul mengatakan, bawalah pergi orang ini, kemudian rajamlah orang tersebut. Ternyata dalam riwayat yang lain, Ibnu Abbas mengatakan bahwa yang datang kepada Rasul namanya adalah Ma'is bin Malik. Masya Allah, Ma'is bin Malik ini sahabat Nabi, seorang muslim yang taat, bisa terjerumus dalam kemaksiatan, berzina lagi. Ini menunjukkan bahwa tidak ada jaminan, ya, orang yang ahli masjid, bahkan mungkin penceramah, mohon maaf saja, atau orang yang sibuknya dengan agama, mereka terjamin selama di dosa tersebut, tidak ada jaminan. Makanya apa? Hendaknya setiap muslim dan muslimah berhati-hati, waspada terhadap dirinya.
Ya. Maka apa? Dalam hadis yang disebutkan berikutnya, Ma'is bin Malik datang kepada Rasul, ya Rasul, ya, aku telah berzina tadi kan. Ternyata apa? Rasul ngasih kemungkinan. Rasul mengatakan kepada beliau, la allaka qabalta ya Ma'is, mungkin kamu baru menciumnya, au ghamastahu, atau kamu baru megang-megang, au nadharta, atau baru melihatnya. Ma'is mengatakan, la ya Rasulullah, tidak ya Rasul, aku betul-betul telah berzina. Masya Allah. Apa yang kita ambil faedahnya di situ? Subhanallah. Satu, bagaimana jujurnya sahabat Nabi ketika hendak bertobat kepada Allah. Ya, sampai apa? Sampai rela mengorbankan jiwanya. Ya. Kemudian apa? Yang penting apa? Dosanya Allah ampunkan. Karena Bapak sekalian, bahwa seorang yang ditegakkan kepadanya hukum had seperti tadi berzina dengan dirojam bagi sudah berkeluarga, ini akan menggugurkan dosa-dosa yang dia perbuat. Subhanallah ya. Bahkan dalam kisah Ma'is bin Malik ini luar biasa. Ma'is ini ketika dirojam itu tidak ditimbun, Pak. Ya, kalau wanita yang kemarin sudah kita baca hadisnya, ditimbun sampai sedada. Kemudian pakaiannya diikat, dilempari pakai batu sampai meninggal. Tapi dalam kasus Ma'is bin Malik ini, Rasul tidak memerintahkan untuk apa menimbun. Berdiri, dilempari. Ya namanya jiwa manusia ya. Dia merasakan sakitnya lemparan batu itu. Ma'is lari, dengan menyelamatkan dirinya ya. Ya ini apa namanya ya, tabiat manusia lah. Ketika sakit nggak tertahan, lari sudah. Ternyata apa? Dia lari ke gunung batu, kemudian dikejar para sahabat Nabi, dikepung di situ, dilempari lagi sampai meninggal. Maka Rasul mengatakan, kenapa kalian tidak biarkan saja dia pergi kemudian bertobat kepada Allah? Gitu ya. Artinya apa? Bahwa di dalam Islam sebenarnya andaikan seorang yang berbuat zina kemudian dia tidak melaporkan diri kepada pemerintah, atau tidak ada saksi, ya, atau wanita dia tiba-tiba hamil, coba ada gadis tiba-tiba hamil, belum pernah ada undangan walimah tiba-tiba hamil, kan pasti zina kan gitu, ya kan? Nah, andaikan tidak ada salah satu tiga hal ini, kemudian orang berzina diam saja bertobat kepada Allah, sudah cukup. Itu maksud Nabi. Jadi ya, andaikan seorang berzina dia tidak melaporkan diri kepada yang berwajib, kemudian bertobat dengan tobat nasuha, sudah cukup. Cuman Masya Allah di sini ya, lelaki di zaman Nabi luar biasa, datang kepada Rasul, kemudian melaporkan dirinya telah berzina dan apa? Pengen segera untuk cepat-cepat digugurkan dosanya dengan apa? Cara dirojam. Nah, maka dalam hadis ini Bapak sekalian, Masya Allah, banyak sekali faedah yang dapat kita ambil. Di antaranya tadi, bahwa lelaki yang datang ini namanya adalah Ma'is bin Malik. Dia bersaksi di depan Nabi. Ini menunjukkan, kata para ulama, bahwa di dalam Islam penegakan hukuman had seperti rojam ini bisa ditegakkan dengan salah satu dari tiga hal. Apa yang pertama? Pengakuan dari si pelaku. Ya, dengan sukarela datang ke pemerintah, ngaku ke pengadilan, saya telah berzina. Seperti orang tadi. Ya. Atau yang kedua, dengan apa? Ada saksi di situ. Ada 4 orang datang tiba-tiba laporkan kepada hakim, kepada pemerintah yang berwajib bahwa si fulan-fulana telah berzina. Bisa dihukumi. Atau yang ketiga, ada seorang yang dia tidak bersuami, tapi tiba-tiba hamil. Tiba-tiba hamil, dia misalkan janda menyendiri, tiba-tiba perutnya buncit 5 bulan. Gak punya suami loh. Ya sudah, pemerintah ketika ada lapor, Pak, si fulana dia hamil. Ya jelas zina kan? Nah, maka dengan salah satu 3 hal ini, seorang pemerintah dia akan menegakkan hukum sebagaimana yang Allah turunkan. Iya. Kemudian Bapak sekalian, faedah yang berikutnya bahwa penerapan hukum had bagi pelaku maksiat, ini akan apa? Ini akan menggugurkan dosa. Ya, sebagaimana Rasul pernah mengatakan dalam hadis yang lainnya, man fa'ala syai'an min dalik fa'uqiba bihi fid dunya fahuwa kaffaratuhu. Barang siapa yang melakukan kemaksiatan yang semisalnya tadi,
zina tadi, kemudian dia diberi hukuman di dunia ini, maka hukuman itu sebagai penggugur dan penebus dosa tadi. Masya Allah ya. Ini makanya para sahabat yang jujur, kaum muslimin yang jujur, mereka lebih memilih, ya, sebagaimana di kisah wanita yang sudah kita jelaskan di pertemuan yang telah lalu. Ya. Dan kemudian Bapak sekalian, andaikan si pelaku maksiat tersebut dia bertobat dengan tobat nasuha, bagaimana? Sudah gugur. Makanya tadi contohnya ya, Rasul ketika Ma'is datang kepada Rasul mengaku telah berzina, Rasul nggak peduli. Artinya apa? Andaikan Ma'is dia pulang, sudah. Niscaya apa? Rasul nggak hukum. Nah Rasul nggak ini. Ternyata apa? Saking jujurnya Ma'is, beliau bersaksi sampai 4 kali. Sehingga para ulama di situ khilaf. Para ulama khilaf. Sekarang hukuman rojam tadi misalkan, apakah cukup sekali pengakuan atau minimal 4 kali? Para ulama khilaf. Kalau jumhurul ulama seperti mazhabnya al-Imam Abu Hanifah, Imam Syafi'i dan Imam Ahmad mengatakan bahwa cukup 1 kali pengakuan. Dia sekali ngaku sudah. Adapun kalau Imam Malik rahimahullah mengatakan itu harus 4 kali. Kalau kita melihat kepada dalil-dalil sebelumnya, pendapat jumhur itu lebih kuat, yaitu cukup sekali pengakuan dan dipastikan dia bukan orang gila, dia tidak dipaksa, maka apa? Hukuman bisa diberlakukan kepada si pezina tadi. Masya Allah dalam Islam ya, luar biasa. Kemudian Bapak sekalian, ini ya, ini diantara faedah-faedah yang dapat kita ambil. Kemudian di hadis yang berikutnya, penulis kitab mendatangkan isi khutbahnya Umar bin Khattab. Ya, Umar bin Khattab beliau pernah berkhutbah. Apa isi khutbahnya? Beliau mengatakan, "Innallaha ba'atha Muhammadan bil haqq." Sesungguhnya Allah telah mengutus Muhammad dengan kebenaran. Wa anzala alaihil kitab, dan Allah turunkan kepadanya satu kitab, itu Al-Qur'an. Fakana fima anzalallahu alaihi ayat rajam, dan di antara ayat yang Allah turunkan kepadanya adalah ayat tentang rojam. Mana ayatnya? Mana ayatnya? Ibnu Katsir mengatakan bahwa ayat tentang rajam dulunya ada. Kemudian apa? Fanusikhat tilawatuhu. Tapi kemudian lafaz tentang rojam itu dimansuhkan, dihapuskan. Wa yabqa hukmuha ma'mulan bihi, tetapi hukumnya kata Ibnu Katsir itu tetap diperlakukan. Tetap diperlakukan. Nah, kalau dulu di awal-awal Islam Bapak sekalian, bahwa seorang pezina itu enggak dirojam, tapi apa? Mereka dipenjara di rumah mereka sampai mati. Itu ya, coba kalau kita buka dalam Al-Qur'an itu terdapat di dalam surat An-Nisa ayat 15. Wallati ya'tinal fahisyata min nisaikum fastashidu alaihinna arba'ata minkum. Dan wanita-wanita yang berbuat zina, ya, fastashidu alaihinna arba'ata asyhur, maka datangkanlah 4 orang saksi di antara kalian. Fa in syahidu, jika mereka menyaksikan, fa amsikuhunna fil buyut, maka tahanlah mereka, maka penjarakanlah mereka di rumah-rumah kalian, hatta yatawaffahunnal maut, sampai mereka mati. Itu dulu awal-awal Islam. Kemudian apa? Kemudian ayat seperti ini apa? Dimansuh. Dimansuh dengan apa? Tadi, bahwa bagi lelaki perempuan berzina dalam keadaan dia sudah menikah dirojam, sedangkan kalau masih gadis, masih bujang adalah apa? Dicambuk 100 kali, dibuang selama setahun. Ya, kemudian kata Umar, ya, qara'naha wa wa'inaha wa aqalnaha. Ya, kami membaca Al-Qur'an tersebut, kami menghafalnya dan kami memahaminya. Farajama Rasulullah wa rajamna ba'dahu. Rasul melakukan hukuman rajam, kami pun melakukan semisalnya setelah beliau. Fa akhsha in tala bin nasi zamanun ayaqula qailun. Kata Umar, aku khawatir setelah nanti datang suatu masa ada orang muslim mengatakan, mana jidur rajma fi kitabillah, kami tidak mendapati hukum rajam di dalam Al-Quran. Akhirnya kata Umar, fayadillu bitarki fadhiratin anzalahallah,
sehingga mereka tersesat karena meninggalkan kewajiban yang telah Allah menurunkan kewajiban itu. Perhatikan, Umar khawatir datang suatu zaman nanti ada orang mengatakan, mana ayat Al-Quran menjelaskan tentang apa? Tentang rojam tadi. Padahal apa? Lafadznya itu kata Ibnu Katsir telah dimansuhkan, cuman hukumnya masih ada. Kemudian kata beliau, wa innar rajma haqqun fi kitabillah ala man zana idza uhsina minar rijali wan nisa. Sesungguhnya hukum rajam itu hak di dalam Al-Quran bagi orang yang berzina dan sudah menikah, baik lelaki maupun perempuan. Dengan apa caranya? Idza qamatil bayyinah, jika telah datang bukti, itu saksi, baik saksi, ya, au kanal habl, atau wanita itu hamil, awil i'tiraf, atau dengan pengakuan. Ini Umar mengatakan. Jadi ditetapkan hukum rojam tadi itu dengan 3 metode. Apa yang pertama? Adanya saksi melihat, betul-betul melihat. Yang kedua, wanitanya hamil. Kan nggak mungkin ya, Ustaz, kan mungkin siapa tahu kayak ibunda Isa, itu Maryam alaihissalam. Nggak ada di dunia, Pak. Itu pengecualian, ya. Maryam alaihissalam, Allah sendiri yang mengatakan beliau adalah wanita suci lagi jujur. Cuman Allah menghendaki, ya, terlahirnya Isa alaihissalam dari seorang ibu tanpa bapak. Gak boleh ada orang sekarang alasannya gitu, Ustaz, jangan-jangan saya itu seperti Maryam gitu. Gak boleh seperti itu, ya. Nah, atau yang ketiga dengan cara iktiraf, dia mengakui. Ini, ya, ini isi apa? Khutbahnya Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu. Masya Allah, teman-teman sekalian. Ternyata perbuatan zina itu juga apa? Itu sangat menjadi aib ketika terjadi pada seorang budak. Perhatikan ini. Jadi kalau misalkan ada orang punya budak, kok budaknya berzina, itu betul-betul aib. Ya, betul-betul aib ini, Pak. Ini sebagaimana hadis yang akan kita baca. Ibnu Hajar mengatakan, wa an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala, sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul. Rasul mengatakan, kata Abu Hurairah, aku mendengar Rasul pernah bersabda, idza zanat amatu ahadikum fatabayyana zinaha falyajlidhal hadda wa la yusarrib 'alaiha. Kata Rasul, apabila salah seorang budak kalian berzina dengan zina yang jelas, betul-betul zina, maka apa? Cambuklah, ya, zina tersebut, budak tersebut sebagai hukuman had, dan jangan kalian cela mereka. Sudah, cambuk. Tsumma in zanat falyajlidhal hadda wa la yusarrib 'alaiha. Jika zina lagi, kata Rasul, cambuk dia dan kamu jangan cela dia, jangan jelek-jelekan dia 2 kali. Masih ada apa? Toleransi untuk tetap dipertahankan jadi budak. Tapi kata Nabi, tsumma in zanat thalithata fatabayyana zina. Tapi kalau dia zina lagi 3 kali, apa kata Rasul? Falyabi'ha walau bihablin min sya'arin. Jika sampai 3 kali berzina, kata Rasul, maka juallah budak tersebut, walaupun seharga dengan apa? Harga tali yang terbikin dari rambut atau wol gitu. Berapa harganya tali segitu? Pecut 5.000, ya, 10.000. Padahal budak itu ya, yang bagus itu harganya sekitar 5 ekor unta, Pak. Ya, sudah kita jelaskan dulu, sekitar 5 ekor unta. Kalau 1 ekor unta harganya 30 juta kali 5, 150 juta. Harga aslinya. Tapi kalau sudah berzina, apa kata Rasul? Jual dia. Walaupun harganya seperti apa? Harga tali yang dibikin dari rambut bekas itu, nenek-nenek, ya, dia apa namanya? Sisiran rambutnya pada rontok, dibikin pecut, gitu dijual paling 10.000. Ya. Iya. Jadi kalau kata tukang cukur, rambut itu laku, Pak. Berapa? Seon 40.000. Seon. Yang panjang-panjang itu laku itu, ya. Itu seon 40.000. Nah ini kalau bikin pecut cuman berapa? Lah setengah on, 20.000 coba. Dijual budak itu 20.000, kata Rasul, jual saja. Daripada apa? Ngotor-ngotir rumah kita. Budak berzina, apa kata Rasul? Jual saja itu. Enggak ada guna, enggak ada manfaatnya.
Masya Allah ya, luar biasa Bapak sekalian, luar biasa. Jadi ternyata zina itu tetap menjadi aib besar ketika dilakukan oleh siapa? Seorang budak. Bagaimana kalau hewan? Hewan bukan urusan. Ya, Masya Allah. Tapi pernah saya ceritakan ya, di zaman dahulu, di kalangan kerumunan kera atau monyet, itu pernah ada monyet banyak sekali, mereka semua bawa batu, sedang ngerumuni dua monyet, ternyata dilempari sampai mati. Ternyata dikisahkan kedua monyet tadi itu selingkuh. Coba monyet saja mereka tidak rela ya ketika melihat ada anggota keluarga monyet berzina. Coba ini saking jijiknya perbuatan seperti itu ya. Nah, makanya bagaimana dengan seorang muslim, tentunya ini luar biasa ya, ini luar biasa. Iya, makanya Masya Allah sekalian, ayat tentang zina itu Allah menggunakan kalimat yang sangat tandas sekali. Allah mengatakan, ya ayyuhalladzina amanu la taqrabuz zina. Ya, hai orang-orang beriman, janganlah kalian mendekati zina. Innahu kana fahisyatan wa sa'a sabila. Karena sesungguhnya zina adalah fahisyah, perbuatan yang sangat keji dan jalan yang sangat buruk, kata Allah Subhanahu wa taala. Makanya apa? Setiap muslim itu harus waspada. Mewaspadai apa? Mewaspadai diri sendiri. Makanya di dalam penjelasan hadis tadi tentang Ma'is itu, Ma'is datang kepada Nabi dalam keadaan apa? Beliau marah terhadap dirinya sendiri. Ma'is bin Malik tadi yang lapor kepada Rasulullah, Rasul saya telah berzina sampai 4 kali. Beliau datang kepada Rasul sambil apa? Marah kepada siapa? Kepada dirinya sendiri. Kok sebodoh itu aku melakukan perbuatan? Ya, kalau zaman Rasul bisa ya diperlakukan hukum seperti itu. Masya Allah. Makanya sekali lagi kita jangan pernah merasakan apa? Merasakan aman ya dari perbuatan setan ini. Betul-betul setan ini ya, tidak ada jaminan sama sekali. Makanya Islam luar biasa menghindarkan umatnya dari terjatuh dari perbuatan itu. Maka semua perkara yang bisa mengantarkan kepada zina diharamkan. Seperti apa Pak? Pandangan mata. Wa kullil mu'minina ayyaghuddu min absarihim. Dan katakanlah kepada orang-orang mukmin laki-laki agar mereka apa? Agar mereka menundukkan pandangan mereka. Apa hubungan dengan zina? Zina itu awalnya dari pandangan mata, ngelihat cocok, tertarik, baru melakukan tahap berikutnya, kan gitu. Lah sekarang kalau ngelihat nggak cocok, ya minggir, lari, itu kan. Yang pertama mata, dari mata turun ke hati, dari hati turun ke bawah hati, terus kan gitu. Masya Allah, diharamkan. Berduaan dengan laki-laki, ya, laki perempuan bukan mahramnya pun diingatkan oleh Rasul. La yakhluwanna ar-rajulu wal mar'atu wa laysa dhi mahramin 'alaiha illa wa thalithuhuma syaitan. Rasul mengatakan tidaklah dua orang yang dia berduaan ya tanpa ada mahram darinya melainkan nomor tiganya adalah setan. Kira-kira setan suruh apa itu? Ya suruh berbuat kekejian. Gak mungkin mas waktunya sholat dulu, ada setan ngingetin sholat, atau mbak itu jilbabnya tersingkap gitu, nggak mungkin. Justru itu diperindah biar apa? Biar lelaki ini tertarik dengan wanita, demikian juga wanita mau menyerahkan dirinya kepada lelaki tersebut gitu. Masya Allah ya. Ini Bapak sekalian ya, ini hadis yang keberapa? Hadis yang ke-6 tadi. Masya Allah ya. Kemudian hadis berikutnya Al-Hafidz Ibnu Hajar beliau mendatangkan hadis yang lain. Ini Masya Allah ya, kejadian di zaman Nabi. Kata beliau, wa an Imran ibni Husain radhiyallahu anhu, dari Imran bin Husain, anna imra'atan min Juhainah atat Nabi Allah wa hiya hubla minaz zina. Ada seorang wanita dari Bani Juhainah ya mendatangi Rasulullah dalam keadaan hamil, minaz zina, dari perbuatan zina. Maka wanita ini mengatakan, ya Nabi Allah, wahai Nabi Allah, asabtu haddan, aku tertimpa
apa yang mengharuskan aku dihukum dengan hukum had. Fa'aqimhu alayya, maka Rasul tolong tegakkan hukuman itu kepada saya. Insyaallah wanita lagi-lagi apa? Menyerahkan diri kepada Nabi. Lapor kepada pemerintah saat itu, yaitu Nabi. Fada'a Rasulullah SAW waliyah, maka Rasul memanggil walinya, keluarganya. Rasul mengatakan, ahsin ilaiha, tolong berbuat baiklah kalian kepada wanita ini. Fa'idha wada'at fa'tini biha, nanti kalau wanita ini sudah melahirkan, tolong datangkan lagi kepadaku. Fafa'ala, keluarganya pun wanita itu dibawa pulang. Begitu sudah melahirkan, gendong dedek bayinya dibawa. Kemudian apa? Fafa'ala fa'amara biha fasyukkat 'alaiha thiyabuhu. Kemudian apa? Rasul memerintahkan agar pakaiannya itu apa? Itu diikat. Summa umira biha farujimat. Kemudian diperintahkan untuk dilempari wanita itu. Dalam riwayat yang lain, begitu wanita ini datang dengan membawa bayinya tadi, Rasul mengatakan, nanti kalau kamu dirajam, siapa yang ngurusi anakmu? Ternyata nggak ada keluarga yang mau ngurusi. Rasul mengatakan, pulang lagi kamu. Nanti kalau sudah disamping, datang lagi ya. Masya Allah. Datang 2 tahun berikutnya, datang, ya Rasul, saya telah berzina. Ini anak hasil zinaku. Rasul datang nanya kepada keluarganya, ada siapa yang bisa ngurusi anak ini nanti? Kami, ya Rasul. Sudah, akhirnya diperintahkan wanita tadi untuk diikat bajunya. Habis itu dirojam sampai meninggal. Perhatikan, setelah selesai dirojam, tsumma shalla 'alaiha, Rasul mensolati wanita tadi. Masya Allah ya, dia wanita pernah berzina, dirajam, meninggal, habis itu dimandikan, dikafani, Rasul mensolati. Maka Umar bertanya, atusalli 'alaiha ya Nabi Allah wa qad zanat? Apakah engkau mensolati wanita tadi, ya wahai Rasulullah, sedangkan dia telah berzina? Masya Allah ya. Apa kata Rasul? Laqad tabat taubatan lau qusimat baina sab'ina min ahlil Madinah la wasi'athum. Sungguh wanita tadi telah bertobat dengan suatu tobat, andaikan dibagikan kepada 70 penduduk Madinah, niscaya tobatnya ini mencukupi mereka. Masya Allah. Artinya apa? Kesungguhan tobatnya itu seperti 70 kali lipat. Penduduk Madinah bertobat kepada Allah. Subhanallah. Dan beliau mengatakan, wahal wajadta afdal min anjadat binafsiha lillah. Apakah engkau mendapati ada orang lebih utama daripada orang yang siap mengorbankan dirinya untuk Allah Subhanahu wa taala? Subhanallah ya, bagaimana Rasul di situ apa? Betul-betul ya menghormati, meninggikan derajat siapa? Wanita yang telah bertobat kepada Allah walaupun apa? Pernah berzina. Karena di dalam Islam Bapak sekalian, taubat itu apa? Kata at-taibu anidz-dzambi kaman la dzanbalah. Seorang yang bertobat dari perbuatan dosa, dia seperti orang yang tidak punya dosa. Makanya hati-hati, kita jangan sampai mencela orang karena perbuatan dosa mereka. Kenapa? Mungkin jadi orang yang banyak dosanya, banyak maksiatnya bertobat kepada Allah, Allah ampunkan, gak punya dosa. Sedangkan kita yang tetap mencela orang tersebut setiap hari mendapatkan dosa. Ya, tidak? Ya, hati-hati. Makanya ada dalam hadis, memang hadisnya dilemahkan para ulama. Man ayyar akhaw bidzanbin, barang siapa yang dia mencela orang lain saudaranya dengan dosa, maka dia tidak akan mati melainkan telah melakukan dosa yang sama. Hati-hati ya, kita kalau ada orang berbuat dosa jangan dicaci maki. Tapi apa? Kita istighfar kepada Allah, berlindung kepada Allah gitu ya. Iya, kecuali kata-kata ulama, kecuali orang memang dia apa? Sudah terkenal dengan apa? Kemaksiatan. Oh, berkali-kali keluar masuk penjara misalkan. Kasus pertama perampokan, keluar penjara nanti membunuh orang, masuk penjara lagi, habis itu apa? Pemerkosaan terus gitu ya. Nah, itu kata para ulama beda lagi udah. Itu namanya apa? Orang mujahir bil ma'asi, orang yang menampakkan kemaksiatan. Tapi kalau orang baik-baik sekali berbuat dosa, jangan pernah kita caci maki orang tersebut. Iya, Masya Allah ini. Kemudian faedah yang berikutnya Bapak sekalian,
Pada yang berikutnya dalam hadis yang mulia ini, di dalam Islam, ya, di dalam Islam bahwa seorang yang dia berbuat maksiat kepada Allah, maka ketika mereka mati tetap disyariatkan untuk apa? Mensolati mereka. Kecuali ada beberapa dosa yang justru kaum muslimin terlebih tokohnya tidak mensolati. Di antaranya apa? Al-ghal, yaitu orang yang mati dalam keadaan dia mencuri harta rampasan perang. Atau yang kedua, seorang yang mati dalam keadaan apa? Bunuh diri. Jadi kalau orang mati bunuh diri, bolehkah mensolati? Ya. Jawabannya adalah kalau dia tokoh jangan. Untuk apa? Untuk memberikan efek jerah. Gitu loh. Ya, jadi kalau orang mau bunuh diri mikir nanti saya Pak Kiai, Pak Ustadz nggak nyolati. Jangan itu. Bahkan apa? Rasul pernah kan didatangkan kepada beliau mayit. Rasul diminta untuk mensolati jenazah itu. Rasul bertanya, "A'alaihi dain?" Apakah si mayit ini punya hutang? Para sahabat mengatakan, "Ada ya Rasul." Rasul mengatakan, "Shallu alaihi." Salatlah kalian untuk orang tadi. Begitu ada sahabatnya Rasul, "Saya yang menjamin utangnya orang tadi." Rasul baru mau nyolati. Apa faedahnya di situ? Faedahnya adalah bahwasanya Rasul SAW mendidik umat beliau untuk jangan bermudah-mudahan di dalam urusan hutang. Tapi apa? Rasul mempersilahkan sahabatnya untuk nyolati. Cuman beliau sebagai tokoh masyarakat, ya, beliau meninggalkan mensolati orang tadi. Untuk apa? Memberikan efek jerah. Masya Allah ini. Kemudian teman-teman sekalian, bahwa seorang yang menyerahkan diri kepada pemerintah, ya, untuk dirajam, ini menunjukkan apa? Jujurnya taubatnya dia kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini sering bertanya, Ustaz, bagaimana dengan negara kita yang belum bisa melakukan? Ya, solusinya pertama, taubat nasuha. Cukup. Makanya Rasul tadi kan ketika Ma'is bin Malik, beliau sedang dirojam, tapi beliau nggak kuat nahan sakit. Beliau lari ke gunung. Bagaimana? Rasul kemudian orang ini dikejar sampai meninggal. Begitu diceritakan, Rasul mengatakan, Kenapa kalian tidak membiarkan dia saja? Ya, biar dia bertobat kepada Allah, atau Allah gugurkan dosanya. Ini menunjukkan, kata para ulama, bahwa kalau seorang tersebut bertobat kepada Allah, ya sudah, dengan syarat-syarat yang ada. Ya, apa syaratnya? 1, an-nadam. Tobat nasuha syarat yang pertama adalah menyesal. Ya. Yang kedua adalah al-iqla. Dia bersegera meninggalkan dosa tersebut. Jangan undur-undur. Nanti tanggunglah. Terlanjur sudah janjian, sudah booking. Jangan, tinggalkan saat itu juga. Kemudian syarat yang keempat adalah al-azam alla ya'ud. Dia punya keinginan kuat untuk tidak mengulangi kembali. Harus ada 4 syarat. Kalau kita kumpulkan lagi, kemudian yang keempat, jika dosa tersebut berkaitan dengan hak orang lain, wajib kita minta maaf dan minta dihalalkan, atau kita mengembalikan harta orang tersebut. Ya, kalau dirunut lagi harus ikhlas. Tidak boleh taubat itu pamer. Biar dapat banyak simpati orang, biar tambah terkenal. Jangan. Kemudian yang keenam, bahwa taubat tersebut dilakukan di waktu yang memang masih diterimanya pintu taubat. Memang ada waktu tertutup pintu taubat, ada 2 waktu itu. Yang pertama adalah yang sifatnya perseorangan. Soalnya Allah tetap menerima taubatnya hamba selama hamba itu rohnya belum sampai ke kerongkongan. Sudah mau mati, ya, mau taubat nggak bisa. Seperti Fir'aun ketika Allah tenggelamkan di laut, berucap apa? Ya, amantu bi Rabbi Musa wa Harun. Aku beriman kepada Rabbnya Musa dan Harun. Allah mengatakan, al-an, baru sekarang ya Fir'aun. Perhatikan, Allah nggak terima. Padahal belum mati, Pak. Cuman sudah tinggal mati di tok gitu loh, Pak. Jadi ya, yang pertama. Kemudian yang kedua,
taubat tertutup itu ketika matahari sudah terbit dari sebelah barat. Sebagaimana Rasul menyebutkan dalam hadisnya, wala tanqati'u taubatu hatta tatlu asy-syamsu min maghribiha, dan pintu tobat tidak akan tertutup, tidak terputus sampai matahari terbit dari sebelah barat. Apa maknanya? Betul-betul, Pak. Nanti menjelang hari kiamat, matahari ini akan terbit terbalik, Pak. Terbit di sebelah barat, tenggelam di timur. Itu hakiki, betul-betul. Makanya keliru kalau ada sebagian orang menafsirkan makna matahari terbit dari sebelah barat adalah peradaban timur dikuasai, dikontaminasi peradaban barat. Itu keliru. Kenapa? Kalau itu dimaksudkan, berarti apa? Katakan mereka hari ini sudah, berarti tidak ada tobat lagi. Ya kan gitu? Ya, keliru, Pak. Jadi maknanya ada betul-betul. Itu salah satu tanda kiamatul kubro. Matahari terbit dari sebelah barat. Maka ketika datang hari itu, orang-orang yang tadinya tidak beriman kepada Allah tiba-tiba beriman. Orang yang tadinya tidak beramal soleh tiba-tiba beramal soleh. Tapi apa? Tidak bermanfaat iman mereka dan tidak bermanfaat amal soleh mereka. Kecuali orang-orang yang sudah beriman dan beramal soleh sebelum hari itu. Gak bermanfaat hari itu. Beriman kan tobatnya mereka ya, dari kekafiran mereka, enggak bermanfaat sama sekali. Nah, gitu. Insyaallah ya. Kemudian Bapak sekalian, di dalam hadis yang mulia ini juga menunjukkan kepada kita bagaimana mulianya aurat seorang wanita. Sampai ketika wanita tadi dia hendak dirojam oleh kaum muslimin, bagaimana Rasul memerintahkan agar mengikat pakaiannya. Apa di antara faedahnya? Agar tidak tersingkap. Yang namanya orang sakit ya, dilempari ya, sakit, bisa dia menjerit, kemudian dia tangannya gimana, tersingkap auratnya. Maka apa? Rasul memerintahkan untuk menutup aurat mereka. Ini menunjukkan bahwa wanita walaupun sudah mati, aurat tetap aurat. Makanya hati-hati ya kalau kita memandikan jenazah, jangan dipertontonkan. Ini termasuk kekeliruan, Pak. Mandikan jenazah, pokoknya siapa saja boleh ngelihat, keliru, Pak. Bahkan jadi tontonan di video, auratnya terbuka, nggak boleh gitu, Pak. Jadi itu termasuk darurat ya. Makanya apa? Dalam Islam kalau yang meninggal adalah jenazah wanita, siapa memandikan? Para wanita. Makanya ketika Rasul SAW salah satu putrinya wafat, apa Rasul memandikan sendiri? Tidak. Rasul mengatakan kepada para wanita, ighsilnaha salasan al khamsan ya au aktsara min dzalika in raaitunna bima in wasidrin. Rasul mengatakan, tolong mandikan putriku ini dengan 3 kali atau 5 kali atau lebih daripada itu jika dipandang perlu, dengan air yang dicampur dengan daun bidara. Berarti kan Rasul enggak terjun sendiri. Rasul mengajarkan tata caranya, kemudian apa? Yang eksekusi siapa? Para wanita. Gitu. Kecuali kalau itu suami istri. Maka Rasul pernah mengatakan kepada Aisyah, ya Aisyah, lau mutti qoblak la ghasaltuki. Ya Aisyah, andikan aku mati sebelum engkau, niscaya aku yang akan memandikan engkau. Kata Rasul, andaikan aku, kata Rasul, mati lebih dahulu daripada kamu, saya memandikan kamu langsung. Suami istri beda, tapi kalau sama anak, jangan seperti itu. Apalagi ini, mohon maaf, wanita itu bukan siapa-siapa kita, bukan ibu kita, bukan anak kita, bukan bibi kita. Malah bapak-bapak yang terjun di situ. Keliru. Perhatikan ya, aurat tetap aurat itu ya. Masya Allah ini ya. Karena apa tadi? Aurat, subhanallah. Kalau Bapak sekalian, bagaimana Rasul melihat walaupun wanita tadi berbuat dosa dengan berzina, begitu wafat bagaimana Rasul tetap mensolati wanita itu. Karena tadi prinsipnya bahwa seorang yang bertobat dengan taubat nasuha, at-taibu anil dzanbi kaman la dzanbalaha. Seorang yang bertobat dari maksiat seperti orang yang tidak punya dosa sama sekali. Masya Allah ya. Makanya amalan luar biasa ini, amalan yang bisa menggugurkan segala macam dosa adalah taubat nasuha. Maka jangan pernah kita berputus asa.
Allah pernah mengatakan, qul ya ibadiyalladzina asrafu ala anfusihim la taqnatu mir rahmatillah innallaha yaghfiru dzunuba jami'an. Wahai hamba-hambaku yang mereka melampaui batas, berbuat zalim, berbuat dosa, jangan berputus asa dari rahmat dan ampunan Allah. Kenapa? Sesungguhnya aku, kata Allah, akan mengampuni segala macam dosa. Tapi apa? Jika dia bertobat kepada Allah. Semoga bermanfaat dan semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan perlindungan kepada kita dari perbuatan yang sangat keji tersebut berupa perbuatan zina, dan semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan kepada kita istiqomah sampai kita bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala. Amin rabbal alamin. Dan kita akhiri, subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.